Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari perkataan Yunani sais yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara etimologi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya ilmu jiwa. Secara umum, psikologi diartikan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia. Psikologi perkembangan yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala-gejala jiwa seseorang, baik yang menyangkut perkembangan ataupun kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa, seperti itulah dijelaskan oleh Abu Ahmadi dan Munawar Soleh, Psikologi Perkembangan, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005. Menurut Linda L. Davidoff, psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku dan fungsi mental manusia yang biasanya dimulai sejak terbentuknya makhluk itu melalui pembuahan hingga menjelang mati. Richard M. Lerner merumuskan psikologi perkembangan sebagai pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologi sepanjang hidup. Menurut Prof. Dr. F.J. Monks, Prof. Dr. A.M.P. Nurs, dan Prof. Dr. Siti Rahayu Haditoro dalam psikologi perkembangan, psikologi adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan perubahan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang, dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Psikologi perkembangan menurut Islam memiliki kesamaan objek studi dengan psikologi perkembangan pada umumnya, yaitu proses pertumbuhan dan perubahan manusia. Jika psikologi perkembangan membatasi penelitiannya dari konsepsi sampai kematian, maka melalui studi literatur keagamaan, dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya pada kehidupan yang bersifat transendental, termasuk kehidupan setelah mati. Juga secara fundamental memandang manusia sesuai dengan citranya sebagai khalifah Allah di muka bumi, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi psikologi perkembangan menurut Islam merupakan kajian atas proses pertumbuhan dan perubahan manusia yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan berpikirnya. Perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian psikologi perkembangan yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala jiwa seseorang, baik yang menyangkut perkembangan ataupun kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Masuk ke perkembangan anak. Perkembangan anak khususnya usia dini penting dijadikan perhatian khusus bagi orang tua dan guru. Sebab, proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Anak usia dini sendiri merupakan kelompok yang berada dalam proses perkembangan unik. Dikatakan unik, karena proses perkembangannya tumbuh dan kembang terjadi bersamaan dengan Golden Age, masa peka, masa keemasan. Begitu pentingnya sehingga sangat mempengaruhi apa dan bagaimana mereka di masa yang akan datang. Berikut merupakan kata mutiara dari Dorothy Launolte, 1945, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Kata-kata tersebut memiliki makna yang mendalam bahwa peranan orang tua memang sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Untuk itu, orang tua maupun guru harus memahami tahap-tahap tumbuh kembang anak dan bagaimana menstimulasinya. Adapun proses perkembangan anak 0 sampai 2 tahun. Dari saat kelahiran, sampai anak dapat berbicara, mereka disebut sebagai bayi infan. Pada awal kelahirannya, bayi menghabiskan waktunya dengan tidur.
Mulanya tidur dapat berlangsung sepanjang hari dan malam, namun setelah beberapa bulan tidur bayi menjadi lebih terpola mengikuti siang dan malam. Bayi memiliki penglihatan yang buruk, dapat melihat tetapi kabur. Untuk memperoleh perkembangan bayi yang lebih optimal pada tahap selanjutnya, bayi membutuhkan stimulasi dari luar. Awal 2 tahun pertama setelah kelahiran bayi merupakan periode sensori motorik. Pada tahap ini, bayi belajar untuk meningkatkan kemampuan penginderaan dan kemampuan motoriknya yang penting untuk melatih kemampuan berpikirnya kelak. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan otot-otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Pada saat lahir Hayi tidak memiliki koordinasi dada dan lengan dengan baik. Bulan pertama bayi dapat mengangkat kepalanya dari posisi tengkurap. Usia 3 bulan ia mulai dapat menggunakan lengan untuk menopang dadanya saat tengkurap. Usia 3-4 bulan, mulai dapat berguling. Usia 4-5 bulan dapat menopang sebagian berat badan dengan kaki mereka. Usia 6 bulan bayi dapat duduk tanpa bantuan, dan pada usia 7-8 bulan mereka dapat merangkak dan berdiri. Pada usia 10-11 bulan mereka mulai berjalan dengan kursi atau meja sebagai alat bantu, dan umumnya pada usia 12-13 bulan bayi dapat berjalan. Usia 13-18 bulan anak mulai berminat pada mainan yang dapat ditarik dengan tali benang. Usia 18-24 bulan anak mulai susah payah berjalan, berlari secara lebih cepat. Anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tiap anak dapat memperoleh perhatian khusus lewat permainan. Permainan yang bersifat olahraga yang melatih kemampuan fisik. Berbagai jenis permainan yang dapat dilakukan dengan tujuan mendidik anak. Permainan sebaiknya dapat melatih berbagai bagian otot sekaligus, dan melatih baik kemampuan motorik kasar maupun motorik halus. Anak dapat belajar berlari, melompat, memanjat dan lain-lain. Menurut Piaget perkembangan sensori motor usia 0-2 tahun. Dalam tahap ini perkembangan panca indera sangat berpengaruh dalam diri anak. Keinginan terbesarnya adalah keinginan untuk menyentuh memegang, karena didorong oleh keinginan untuk mengetahui reaksi dari perbuatannya. Dalam usia ini mereka belum mengerti akan motivasi dan senjata terbesarnya adalah menangis. Manusia berkomunikasi dengan 2 cara, berbicara dan mendengar. Demikian pula dengan bayi. Pertama, bahasa reseptif, yaitu mendengar suara dan bunyi-bunyian. Kemudian mengartikan apa yang ia dengar. Keterampilan ini membuat bayi mampu memahami suara atau bunyi yang didengarnya. Misalnya, bayi akan paham bila ibu bapa menyuruhnya untuk meletakkan gelas di atas meja meskipun ia belum mampu berbicara. Kedua, bayi juga memiliki kemampuan bahasa ekspresif. Bayi mampu membuat suara atau bunyi sendiri sehingga dapat berkomunikasi dengan ibu, bapak. Ketika melakukan perangsangan berkomunikasi, pusatkan perhatian pada keduanya, bahasa reseptif dan ekspresif. Biasanya, kemampuan bahasa reseptif berkembang terlebih dahulu dibandingkan bahasa ekspresif. Bayi memahami banyak kata yang didengar dan menunjukkan pemahamannya akan kata tersebut, meskipun belum bisa mengucapkannya. Misal, bayi akan tersenyum atau menengok ketika ibu dan bapak memanggil namanya, mampu melakukan yang diminta, atau memerhatikan ibu, bapak ketika berbicara dengan orang lain. Itu pertanda, bayi memiliki semangat untuk memberikan tanggapan, meskipun belum mampu untuk berbicara. Menyampaikan cerita pada anak usia ini tidak dapat hanya sekedar dengan menggunakan gambar sebagai alat peraga, melainkan harus dengan sesuatu yang bergerak. Panggung boneka akan sangat membantu. Perkembangan pada masa bayi. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan bahasa. 3. Perkembangan emosi. 4. Perkembangan sosial. 5. Perkembangan pengertian. 6. Perkembangan moral dan tingkah laku. Dan 7. Perkembangan kepribadian. Masa 0-2 tahun merupakan masa ketergantungan seluruhnya pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Lambat laun anak ini menjadi lebih berdiri sendiri melalui belajar menguasai otot-ototnya sehingga ia dapat berjalan, berbicara, berpakaian dan bermain. Sejalan dengan kesanggupan untuk berdiri sendiri ini, berkembang pula sikap ingin bebas, ingin berdiri sendiri dan menolak pertolongan yang memanjakan. Adapun tahapan perkembangan anak usia 0-2 tahun. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dialami oleh seorang anak pada usia 0-2 tahun. 1. Usia 0-3 bulan. A. Mengangkat kepala setinggi 45 derajat. B.
Menggerakkan kepala dari kiri kanan ke tengah. C. Melihat dan menatap wajah Anda. D. Mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. E. Suka tertawa keras. F. Bereaksi terkejut terhadap suara keras. G. Membalas tersenyum ketika diajak bicara tersenyum. H. Mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan kontak. 2. Usia 3-6 bulan. A. Berbalik dari telungkup ke telentang. B. Mengangkat kepala setinggi 90 derajat. C. Mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. D. Menggenggam pensil. E. Meraih benda yang ada dalam jangkauannya. F. Memegang tangannya sendiri. G. Berusaha memperluas pandangan. H. Mengarahkan matanya pada benda-benda kecil. I. Mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik. J. Tersenyum ketika melihat mainan, gambar yang menarik saat bermain sendiri. 3. Usia 6-9 bulan. A. Duduk sendiri, dalam sikap bersila. B. Belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan. C. Merangkak dan meraih mainan atau mendekati seseorang. D. Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya. E. Memungut dua benda, masing-masing tangan memegang satu benda pada saat yang bersamaan. F. Memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup. G. Bersuara tanpa arti seperti, mamama, bababa, dadada, tatata. H. Mencari mainan, benda yang dijatuhkan. I. Bermain tepuk tangan cilukba. J. Bergembira dengan melempar benda. K. Makan kue sendiri. 4. Usia 9-12 bulan. A. Mengangkat badannya ke posisi berdiri. B. Belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi. C. Dapat berjalan dengan dituntun. D. Mengulurkan lengan, badan untuk meraih mainan yang diinginkan. E. Mengenggam erat pensil. F. Memasukkan benda ke mulut. G. Mengulang menirukan bunyi yang didengar. H. Menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti. I. Mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja. J. Bereaksi terhadap suara bisikan perlahan. K. Senang diajak bermain, cilukba. L. Mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenal. 5. Usia 12-18 bulan. A. Berdiri sendiri tanpa berpegangan. B. Membungkuk untuk memungut mainan kemudian berdiri kembali. C. Berjalan mundur 5 langkah. D. Memanggil ayah dengan kata, papa, memanggil ibu dengan kata, mama. E. Menumpuk 2 buah kubus. F. Memasukkan kubus di kotak. G. Menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis merengek, anak bisa mengeluarkan suara yang menyenangkan atau menarik tangan ibu. H. Memperlihatkan rasa cemburu, bersaing. 6. Usia 18-24 bulan. A. Berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik. B. Berjalan tanpa terhuyung-huyung. C. Bertepuk tangan, melambai-lambai. D. Menumpuk 4 buah kubus. E. Memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk. F. Menggelindingkan bola ke arah sasaran. G. Menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti. H. Membantu, menirukan pekerjaan rumah tangga. I. Memegang cangkir sendiri, belajar makan minum sendiri. Seperti itulah dijelaskan di dalam http://salusta.wordpress/2013-10-25 proses tanda hubung perkembangan tanda hubung manfaat tanda hubung ruang tanda hubung lingkup tanda hubung dan tanda hubung manfaat tanda hubung psikologi tanda hubung agama tanda hubung untuk tanda hubung pendidikan diunduh tanggal 10 Mei tahun 15. Daftar pustaka. 1. Abu Ahmadi dan Munawar Soleh, Psikologi Perkembangan, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005. 2. Kasiful Anwar Syarwani, Pendidikan Anak dalam Islam, Surabaya, Muara Progresif Surabaya, 2014. 3. Hadis, FA, Psikologi Perkembangan Anak. Jakarta, Proyek Pendidikan Tenaga Guru Ditjen Dikti-Depdikbud, 1996. 4. http://salusta.wordpress/2013-10-25 proses tanda hubung perkembangan tanda hubung manfaat tanda hubung ruang tanda hubung lingkup tanda hubung dan tanda hubung manfaat tanda hubung psikologi tanda hubung agama tanda hubung untuk tanda hubung pendidikan diunduh tanggal 10 Mei tahun 15.
5. http://almasakbar45 blogspot.com 2011-05, laporan penelitian psikologi, HTML diunduh tanggal 15 Februari tahun 2015 jam 21.30. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.